Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Stella, ada apa? Tanya Alex sekali lagi, seraya mengangkat wajah Stella agar menatapnya. Sekarang Alex bisa melihat dengan jelas mata sembab Stella, dan itu semakin membuatnya khawatir. Stella, kau menangis? Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Alex bisa melihat genangan air mata Stella. Ia segera memeluk istrinya. Dan di sanalah Stella mulai terisak dalam pelukan suami yang ia cintai. Bagi Stella, dunia ini cukup kejam. Pertama, ia harus menjadi sebab ibunya terbuang. Kedua, ia membuat ibunya menerima cemoohan dari orang lain. Dan karenanya, ibunya mengalami masa-masa sulit dalam mempertahankannya. Stella benar-benar merasa hidupnya dan dunianya kejam. Apa semua ini harus ia lalui? Apa ia harus merasakan semua sakit ini? Apa kalian pernah merasakan bagaimana sakitnya menjadi akar dari hidup tersiksa ibumu? Stella merasakannya. Alex menidurkan Stella di sebuah kamar yang ada di dalam ruangannya. Kamar khusus yang ia gunakan saat ia tidak kembali ke apartemennya ataupun ke kediaman keluarganya. Saat melihat air mata Stella, Alex merasa marah. Dia tidak pernah melihat Stella yang menangis seperti itu, kecuali perihal ibunya. Maka dari itulah, ia segera memanggil bodyguardnya yang ia perintahkan untuk mengikuti Stella. Bawahannya itu mengatakan dia melihat Stella bertemu dengan Kelvin dan Williams. Awalnya Alex bingung, mengapa Stella bisa bertemu Kelvin dan Williams. Namun ia mengabaikan hal itu dan lebih terfokus pada ucapan bodyguardnya selanjutnya. Bodyguardnya mengatakan bahwa bawahannya itu tidak seberapa mendengar dengan jelas pembicaraan Stella dengan kedua krisan tersebut. Namun yang ia tahu, tiba-tiba Stella berdiri dengan ekspresi marah dan pergi begitu saja dari sana. Dan tanpa menunggu lama, pria itu segera meninggalkan perusahaannya dan pergi menuju suatu tempat. Saat sampai di tempat tujuannya, Alex langsung turun dari mobilnya dan memasuki sebuah ruangan dengan ekspresi marah yang jelas-jelas terlihat. Mengabaikan jika di dalam ruangan itu tengah mengadakan meeting, mengabaikan tatapan terkejut dan bingungnya para karyawan. Hantaman itu berhasil mengenai wajah tampan Kelvin yang tidak terkejut saat Alex melakukan itu. Para karyawan pria segera menjauhkan Alex dan Kelvin sebelum kemarahan Alex semakin menjadi. Apa yang kau lakukan padanya? Kenapa dia menangis? Bentak sekaligus teriak Alex tepat di hadapan wajah Kelvin. Semua karyawan yang ada segera keluar dari ruangan rapat saat melihat atasan mereka memberikan isyarat pada mereka untuk segera keluar. Dan kini hanya menyisakan Alex dan Kelvin. Kelvin menyeka sudut bibirnya yang sedikit mengeluarkan darah akibat pukulan Alex. Aku menanyaimu, bodoh, bentak Alex sekali lagi. Apa salahnya menemui adikku sendiri? Tanya Kelvin dengan tampang santainya. Ia sudah mengira semua ini. Cepat atau lambat, Alex akan mengetahui bahwa ia baru saja bertemu dengan Stella secara diam-diam tanpa sepengetahuan sahabatnya ini. Karena Kelvin sendiri sempat melihat bodyguard Alex yang mengawasi Stella dan dugaannya benar. Adik? Adik apa maksudmu? Pertanyaan itu akhirnya keluar juga dari mulutnya. Stella adikku. Lebih tepatnya ia adik tiriku, jawab Kelvin. Apa maksudmu? Ia hanya tinggal bersama ibunya selama ini. Lalu apa kau tahu siapa ayah kandung Stella sebenarnya? Apa kau tahu? Tanya Kelvin dan membuat Alex diam. Bagaimana adikku bisa menikah dengan pria sepertimu? Apa kau mencintainya, Alex? Kudengar Julia kembali. Kita tidak sedang membicarakan tentangku di sini, ujar Alex seraya membalas pertanyaan Kelvin, bahkan secara tidak langsung ia memang tahu. Lebih baik kau tanyakan saja pada Stella. Dan Alex bergeming. Tapi ingat ucapanku ini, Alex. Mau tak mau dia tetap adikku. Aku tidak ingin masa lalumu menghancurkannya. Aku tidak ingin dia bernasib sama seperti wanita-wanitamu yang hanya sebagai penghiburmu dulu. Dia bukan wanita-wanita itu.
Dia adalah istrimu. Aku tidak peduli jika kau sahabatku ataupun kau adalah dewa. Jika kau berani menyakitinya barang sedikit pun, tunggu kehadiranku untuk memberimu pelajaran. Dan jika kau tidak mencintainya, lebih baik tinggalkan dia. Kelvin memberi petua pada Alex layaknya seorang kakak. Meski Alex lebih tua darinya, ia tetap seorang kakak. Alex pergi dari ruangan setelah mendengar petua dari Kelvin. Kelvin sempat merasa kecewa saat tahu jika Stella adalah adiknya. Padahal ia baru saja akan melakukan pendekatan dengan Stella. Terlebih-lebih, kini Stella adalah istri Alex. Kelvin tersenyum miris. Saat Alex kembali ke kantornya dan melihat kamar tempat dia menidurkan Stella, ranjangnya itu kosong. Di sana Alex merasa sangat khawatir. Bagaimana tidak, Stella sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan kemana istrinya itu akan pergi di malam seperti ini? Alex bahkan mengendarai mobil layaknya orang gila. Dia tidak mengacukan umpatan yang keluar dari setiap pengguna jalan. Namun, di tengah perjalanan, Max menelponnya, mengatakan jika Stella berada di salah satu klub milik pria itu. Kabar itu membuat Alex lega dan khawatir sekaligus. Bagaimana Stella bisa pergi ke klub di saat kondisi wanita itu sedang tidak baik-baik saja? Astaga. Sesampainya di klub, Alex langsung mencari Stella dan menemukan istrinya itu tengah melenggak-lenggokkan tubuhnya di lantai dansa. Salah seorang suruhan Max mengatakan jika Stella telah minum sebanyak 5 gelas. Ya Tuhan, dan lihat bagaimana wanita itu tidak ingin diajak pulang. Ayo pulang Stella, ajak Alex lagi yang kini sudah mencekal pergelangan tangan Stella erat, namun tidak membuat wanita itu kesakitan. Tidak. Ucapan Stella terpotong akibat ciuman Alex. Alex yang merasa geram karena penolakan Stella, langsung saja ia melumat bibir wanitanya itu, tidak peduli di mana ia sekarang. Ia mencecap setiap jengkal mulut Stella. Stella yang dalam pengaruh alkohol merespon dengan baik ciuman Alex. Terbukti dari dia yang mengalungkan lengan di leher suaminya itu. Alex melepaskan ciuman mereka saat merasa harus menghirup oksigen yang telah habis. Stella sempat mengerang kecewa saat bibir Alex menjauh dari bibirnya. Stella bersandar pada dada Alex, namun tidak melepaskan lengannya dari leher Alex. Ayo pulang, perintah Alex lagi. Stella mengangguk pasrah. Ia memang bodoh memilih menghabiskan 5 gelas, padahal ia tahu ia tidak bisa minum alkohol. Alex dan Stella berjalan menjauh untuk keluar dari klub dengan Stella yang masih berada di dekapan Alex. Apa yang Alex rasakan saat ini tidak ada yang tahu. Hati pria itu memang sedingin kutub. Namun hadirnya Stella dalam hidupnya membuat hatinya yang beku mencair meski sedikit demi sedikit. Jika Stella sudah mendapatkan jawaban dari semua perjalanan rasa yang ia rasakan, maka berbeda dengan Alex yang perjalanan rasanya mungkin harus melewati berbagai rintangan. Namun yakinlah bahwa tujuan akhir rasa yang ia rasakan akan tiba pada waktunya. Pagi itu, Stella terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa. Ia segera berlari ke kamar mandi saat merasakan perutnya yang mual. Dengan selimut yang menutupi tubuh polosnya, Stella mengeluarkan isi perutnya. Dan Alex yang menyadari itu membantu istrinya. Dia tidak peduli akan usiran Stella. Ia tetap memegangi rambut Stella seraya memijat tengkuk istrinya. Karena menurut wanita itu, Stella tengah dalam kondisi yang menjijikkan dan Alex tidak boleh melihatnya. Jangan lakukan itu lagi, ujar Alex karena ia benar-benar merasa khawatir pada Stella. Aku hanya ingin menghilangkan sedikit bebanku, balas Stella setelah membersihkan dirinya. Tapi tidak seperti ini Stella Callan Edward. Percayalah, saat ini Alex tengah menahan kemarahannya. Melihat Stella dalam keadaan seperti ini, benar-benar mampu menyulut emosi pria itu. Lalu aku harus bagaimana? Aku sudah tidak sanggup lagi, Alex. Terlebih lagi kini aku sudah tahu siapa ayah kandungku. Aku lelah. Aku benar-benar lelah. Dan Stella kembali terisak. Dan Alex tidak membiarkan Stella begitu saja. Ia langsung membawa Stella ke dalam dekapannya.
membiarkan istrinya itu meluapkan semua yang ia rasakan dalam dekapannya. Melihat Stella yang memandang segala hal dengan pandangan terluka, membuat Alex ikut merasakan hal itu. Aku marah pada diriku sendiri, karena kebencianku yang telah memakan semua rasa rinduku terhadap ayah kandungku, Alex. Aku marah pada diriku sendiri. Racau Stella lagi, dan Alex kembali menenangkan wanita itu. Alex, bantu aku. Alex dan Stella datang ke perusahaan Kelvin. Hari ini, ia akan menemui William Grayson, ayah kandungnya. Stella memang meminta bantuan Alex untuk mempertemukannya dengan ayah kandungnya itu. Ia ingin melawan kebenciannya, karena Stella ingin menepati janjinya terhadap Sarah dulu. Ibunya mengatakan padanya bahwa siapapun ayahnya, ia tidak boleh membenci ayahnya itu. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.